Baik, di video kali ini saya akan mengenalkan apa yang kita sebut sebagai aktivitas elektrodermal. Ini untuk pengenalan teori untuk nanti pengantar teman-teman melakukan praktikum. Jadi alat ini kalian juga bisa lihat di pojok bawah kanan itu. Ini live recording ya. Ini saya juga sedang mengukur diri saya sendiri naik turunnya itu. Artinya apa? Nanti bisa kita jelaskan. Ya, tapi alat ini itu selain namanya electrodermal activity itu kadang-kadang di literatur juga namanya disebut sebagai SCR atau Skin Conductance Response atau Galvanic Skin Response atau GSR. Jadi biasanya kita familiar namanya GSR gitu ya. Tapi kita rekomendasikan istilahnya adalah electrodermal activity supaya lebih umum gitu. Jadi mungkin Anda ada yang sudah tahu kira-kira ini apa gitu. Jadi yang di grafik di bagian pojok bawah ini sebenarnya apa ini? Ini menunjukkan apa gitu ya. Mungkin Anda juga pernah mendengar di cerita-cerita gitu ya. Di psikologi itu katanya ada alat di forensik gitu, terutama ada alat untuk mendeteksi kebohongan gitu ya. Jadi yang disebut sebagai poligraf gitu. Tapi sebenarnya poligraf ini adalah kumpulan alat gitu. Jadi yang pertama ini adalah GSR atau EDA ini yang untuk mengukur keringat, ya kan. Terus kemudian yang nempel di dada ini untuk mengukur respirasi atau nafas, ya, atau namanya pneumograf. Selain itu juga ditempeli namanya ECG. ECG itu untuk mengukur detak jantung. Jadi kombinasi dari tiga alat itu kerap kali digunakan dulu gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang, tapi kerap kali digunakan untuk mendeteksi kebohongan gitu ya. Apakah seorang itu bohong atau tidak gitu. Tapi Anda pasti sudah pernah mendengar ya bahwa alat mendeteksi kebohongan ini sangat tidak reliable ya, karena sangat membutuhkan judgement dari uh, secara subjektif gitu. Karena apa? Sebenarnya contoh saja di sini GSR. Orang ketika dia berbohong itu kita mengasumsikan bahwa dia akan cemas gitu. Dan ketika cemas itu akan muncul keringat di kulitnya. Ketika keringatnya muncul maka grafiknya akan semakin naik. Okay? Tapi sebenarnya naik turunnya keringat ini tidak juga karena itu saja ya. Orang cemas juga tidak hanya karena bohong. Orang cemas bisa juga karena lagi di apa? Lagi di ini, interogasi kan otomatis cemas gitu ya karena orang diragukan kejujurannya sehingga dia cemas. Selain itu juga orang bisa juga merasa cemas ketika misalnya ketika misalnya merasakan sakit itu juga keringatnya akan naik. Oke. Okay. Terus kemudian di sini ada contohnya how do you feel about your mother? Eh, Ketika Anda melihat foto ibu Anda, itu Anda juga akan muncul ini, GSR-nya juga akan naik eh, keringatnya. Bukan karena Anda cemas, tapi karena ada komponen emosi, ya. Jadi emosi, kecemasan, terus kemudian di sini takut, itu semuanya terrepresentasi di GSR, ya. Jadi sehingga penggunaan GSR ini juga tidak terlalu reliable untuk mendeteksi kebohongan. Sehingga dari APA menyatakan bahwa poligraf ini yang disebut sebagai lie detector itu lebih cocok disebut sebagai fear detector. Oke. Lalu kemudian sekarang kita akan mulai dengan yang uh, pembahasan sebenarnya apa yang terjadi di balik ini grafik yang di pojok kanan bawah ini sebenarnya apa yang terjadi, gitu ya. Kita mulai dari sesuatu yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini Anda harusnya sudah hafal ya. Sistem saraf terdiri atas dua secara umum yaitu sistem saraf pusat dan perifer. Pusat itu terdiri atas otak dan spinal cord, sementara itu perifer itu yang sisanya semuanya yang di tubuh. Oke. Kemudian sistem saraf perifer itu dibagi menjadi dua, somatik dan otonom. Somatik itu dibagi lagi menjadi dua, sensorik dan motorik. Ya, sesuai namanya, sensorik itu adalah yang eh, mengirimkan informasi dari tepi ke pusat, maksudnya dari kulit ke otak gitu ya. Eh, Sementara itu motorik itu
mengirimkan informasinya dari otak ke tepi, gitu ya, dari pusat ke tepi, menggerakkan tangan dan sebagainya. Nah, tapi yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah yang di kanan ini, sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf otonom ini adalah sistem saraf yang otomatis, gitu ya. Jadi tidak memerlukan kesadaran untuk aktivitasnya. Di sini juga dibagi menjadi dua, simpatetik dan parasimpatetik. Oke, jadi simpatetik ini adalah sistem saraf otomatis yang teraktivasi dalam kondisi gawat darurat atau sering juga kita sebut sebagai fight or flight ya. Jadi ketika misalnya Anda menemui sebuah kondisi yang berbahaya, misalnya mau ditabrak mobil gitu ya, atau misalnya berjalan di sebuah ketinggian gitu, misalnya di jembatan gitu, itu Anda akan merasakan kondisi gawat darurat dan ini dikarenakan sistem saraf simpatetik. Terus kemudian sistem saraf otonom satunya adalah parasimpatetik. Ini adalah yang mengembalikan tubuh ke posisi stabil. Jadi posisi rest and digest ya. Jadi posisi ketika tidak ada gawat darurat. Ini adalah posisi default kita seharusnya. Oke, ketika Anda tidak merasakan cemas, stres, takut dan lain sebagainya, itu Anda berada dalam posisi parasimpatetik. Oke. Nah, jadi apa saja yang terjadi dari proses ini? Yang pertama adalah tadi sympathetic fight or flight. Jadi respons terhadap bahaya, ya. Jadi ketika Anda menghadapi bahaya, itu tubuh Anda akan langsung memasuki mode ini, ya. Dan ada banyak gejala tubuh yang akan Anda rasakan. Jadi sistem saraf simpatetik ketika dia teraktivasi itu akan menghasilkan proses berantai yang itu mengubah beberapa hal di tubuh Anda. Yang pertama adalah peredaran darah akan meningkat. Kemudian menyempitkan pembuluh darah, gitu ya. Jadi Anda bayangkan Anda ketemu macan gitu ya atau ketemu ular, itu tubuh Anda akan langsung mengaktifkan simpatetik untuk kemudian Anda antara lari atau kalau berani yang lawan gitu ya. Tapi gampangnya aja lari gitu ya. Ketika Anda mau lari, otomatis tubuh Anda harus eh, mempersiapkan tubuh Anda sendiri, gitu kan? Dari peredaran darahnya harus cepat dan pembuluh darahnya juga dipersempit supaya peredarannya semakin cepat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengedarkan oksigen secara lebih cepat. Karena ketika Anda harus berlari, otot akan metabolisme energi dengan lebih cepat dan membutuhkan oksigen lebih banyak. Ya. Terus kemudian adrenalin juga akan disekresi oleh adrenal gland, jadi kelenjar adrenal, yang itu gunanya banyak sekali, tapi salah satunya adalah untuk mempercepat pembuluh darah, mempercepat jantung, gitu ya. Lalu kemudian melebarkan pupil mata, jadi mata akan melebar. Nah, pupilnya akan melebar. Tujuannya apa? Supaya untuk kalau misalnya Anda belajar fotografi, ketika f-stopnya dikecilkan, otomatis bukaan lensanya diperbesar, itu nanti fokusnya akan semakin sharp, tapi semakin shallow, ya, semakin dangkal. Jadi Anda bisa sangat fokus terhadap sesuatu dan menghiraukan distraksi di stimulus periferal. Ya. Nah, ini juga bisa kita ukur pelebaran pupil mata ini. Lalu kemudian menyempitkan otot-otot dalam usus dan menghentikan peristalsis. Maksudnya adalah ketika kondisi gawat darurat seperti ini, tubuh Anda itu akan mengalokasikan energi untuk tadi lari atau melawan. Lari atau melawan. Sementara itu pencernaan itu sangat boros energi ya. Pencernaan itu sangat boros energi. Sehingga ketika tubuh Anda merasakan adanya bahaya, Anda harus lari dari bahaya tersebut, alokasi energi untuk yang tadinya untuk pencernaan itu dihentikan dulu untuk alokasi ya tadi motorik dan lain-lainnya yang untuk fight mode tadi ya. Karena ya kalau Anda lagi dikejar macan, Anda ya nggak peduli dengan mencerna makanan Anda, ya kan? Jadi tubuh Anda langsung mengalokasikan semua energi yang tersedia untuk kondisi gawat darurat tersebut. Oke. Nah, ketika stresornya atau hal-hal yang mengancam tadi sudah hilang, kemudian tubuh Anda akan mengembalikan ke kondisi semula, gitu ya. Jadi menenangkan kembali, terus kemudian
jantung menjadi normal, terus kemudian pencernaan juga dimulai lagi gitu karena eh, tadi proses ketika gawat darurat itu pencernaan dihentikan atau ditekan prosesnya. Nah, ini terus kemudian dilanjutkan lagi. Oke. Nah, kemudian ini salah satu problem manusia modern ya. Jadi Anda bayangkan bahwa sistem ini kan berevolusi dari jutaan tahun yang lalu sebelum kita manusia. Ya. Dan ini eh, sudah dari spesies dari zaman dulu ini sudah mengembangkan sistem ini dan tidak terkecuali manusia. Otomatis zaman dulu misalnya ketika kita masih berburu gitu ya, stresor atau bahaya yang kita hadapi itu bentuknya fisik. Ya. Kita berburu misalnya berburu rusa atau misalnya ketemu dengan predator di hutan itu stresornya fisik. Sehingga ketika stresornya hilang, misalnya kan macan juga mungkin ngejar-ngejar 2 jam terus capek gitu, misalnya masih selamat macannya hilang gitu kan. Nah, itu kita selamat. Oke. Nah, yang masalah adalah di era modern sekarang ini stresor yang kita alami itu sebagian besar, hampir semuanya itu adalah stresor yang tidak fisik bentuknya. Misalnya Anda belajar biopsi, gitu ya, misalnya stres belajar biopsi, atau misalnya nanti ngerjain tugas atau ngerjain skripsi. Oke. Nah, karakteristik dari stimulus yang sekarang kita alami dibandingkan zaman dulu itu adalah karena stimulusnya itu tidak fisik. Oke. Sehingga itu bisa menjadi berkepanjangan. Ini kita bahas di materi stres ya. Oke. Jadi tubuh Anda sebenarnya ketika menghadapi bahaya-bahaya psikis tadi yang bukan fisik itu reaksinya sama dengan ketika menghadapi bahaya fisik ya. Jadi kalau misalnya Anda stres dengan skripsi katakanlah atau stres dengan tugas kuliah selama 2 minggu, tubuh Anda itu bereaksi seolah-olah dikejar-kejar oleh predator selama 2 minggu ya. Dan ini makanya stres berkepanjangan itu efek jangka panjangnya sangat banyak. Jadi misalnya tadi kata kuncinya di sini ketika kita stres itu apa? Ketika kita stres itu pencernaan akan dihentikan. Otomatis ketika orang stres berkepanjangan, ya dia akan mengalami ya misalnya sembelit gitu ya, atau misalnya asam lambung dan sebagainya. Gitu. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang muncul gara-gara ya kita ini mengalami stres psikis gitu ya. Oke. Dan kemudian di sini adalah apa saja yang terjadi. Jadi tadi yang kiri ini adalah simpatetik, yang kanan adalah parasimpatetik. Ya. Yang kiri bisa dilihat ini nyambungnya kemana saja. Contohnya tadi pupil, lalu kemudian kelenjar liur ya. Jadi ketika kelenjar liur itu juga bagian dari sistem pencernaan ya. Jadi ketika Anda mengalami gawat darurat, itu air liur juga tidak akan diproduksi, sehingga Anda akan merasa kering gitu ya. Ketika cemas mau presentasi atau mau ujian itu Anda merasa kayak kering gitu. Karena memang ya sistem simpatetik menurunkan aktivitas dari ini kelenjar liur. Kemudian ada banyak lagi yang perlu kita highlight di sini adalah yang di tengah sini yaitu di kulit ya, di kulit. Oke. Jadi ketika sistem saraf simpatetik ini aktif, kulit itu juga akan melakukan aktivitas yang itu dipicu oleh sistem saraf simpatetik dan itu bentuknya adalah mengeluarkan keringat. Ya. Jadi kalau Anda cemas mau apapun gitu ya tadi, mau ngerjain tugas, mikirin tugas, mau presentasi, mau uh, ketemu gebetan gitu ya, kalau cemas gitu, itu nanti juga keringatnya akan keluar ya. Jadi orang juga kadang-kadang merasa ada tangannya kemudian basah ketika cemas gitu ya. Oke. Oke, mungkin Anda bisa lihat di pojok ini gambarnya tidak beraturan ya, karena ini berarti saya masangnya sudah mulai jelek. Oke, jadi bisa saya benarin dulu. Oke, nah ini. Nah kalau sistem saraf simpatetik itu jalurnya hampir sama, gitu ya. Bedanya adalah kalau sistem saraf simpatetik itu
sumbernya berasal dari saraf vagus yang ada di belakang sini. Kalau sistem saraf simpatetik itu informasinya berasal dari spinal cord. Ya. Oke. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita adalah ini eh, di kelenjar keringat yang ada di kulit. Oke. Jadi apa itu keringat sebenarnya? Keringat itu kalau kita bahas di kemarin materi regulasi internal, fungsi dari keringat itu adalah termoregulasi, ya kan? Jadi untuk mengatur panas dari tubuh. Ketika berkeringat itu panas dari tubuh akan terbawa oleh keringat dan ketika keringatnya itu menguap, maka panasnya juga akan ikut menguap bersama keringat. Ya, itu adalah fungsi utama dari keringat dalam tubuh. Oke, bagian otak apa yang mengurusi termoregulasi bisa Anda tinjau lagi di materi ini uh, apa regulasi internal ya. Oke, saya sambil memonitor kontaknya sensor ini. Oke. Nah, tapi ada efek lain atau kegunaan lain dari keringat, yaitu yang kita sebut sebagai emotional sweat. Ya. Fungsi lain dari keringat dan jadi fokus kita adalah keringat emosional. Keringat emosional itu adalah atau disebut juga sebagai keringat psikologis. Keringat psikologis diproduksi sebagai hasil dari proses psikologis seperti tadi saya sebabkan, apa jelaskan, misalnya stres, cemas, persepsi rasa sakit, gugahan emosi maupun kognitif. Dan ini merupakan salah satu fungsi dari sistem saraf otonom. Respon seperti terkejut atau misalnya Anda eh, mengalami reaksi emosi yang kuat, itu juga akan memproduksi keringat. Meskipun ya tidak ini ya, tidak selebay mas-mas ini ya. Oke. Jadi tadi kita lihat di pojok ini adalah kelenjar keringat. Ketika kita mengalami stres, jadi ada banyak ini ya mekanisme. Dalam kondisi stres, itu sistem saraf simpatetik akan mengaktifkan kondisi darurat yang disebut sebagai HPA ini ya, HPA aksis. HPA aksis ini adalah jalur informasi dari hipotalamus ke pituitari yang melepaskan hormon, lalu kemudian ke adrenal cortex. Di sini adalah jalur untuk mengedarkan hormon kortisol, ya, hormon kortisol, lalu adrenalin dan noradrenalin. Itu semua adalah hormon-hormon stres, hormon-hormon yang muncul ketika kita mengalami stres uh, atau ya ini apa kondisi gawat darurat. Oke, tapi sebenarnya hormon-hormon itu bukan yang memicu keringat di kelenjar keringat. Nah, ini mungkin yang agak rumit dan sedikit teknis ya. Jadi meskipun hormon-hormon yang muncul dalam kondisi gawat darurat dan stres itu adalah adrenalin, noradrenalin, dan kortisol yang memicu aktivitas kelenjar keringat di kulit itu bukan ketiganya, ya. Tapi sebenarnya adalah asetilkolin. Dan ini sebenarnya cukup membingungkan ya bagi para ahli-ahli zaman dulu bahwa asetilkolin ini kan sebenarnya hormon yang sebenarnya itu adalah fungsinya untuk sistem saraf parasimpatetik ya. Sistem saraf parasimpatetik. Kok bisa kelenjar keringat yang itu dipicu oleh stres atau sistem saraf simpatetik kok malah aktifnya pakai hormon sistem saraf parasimpatetik ya. Jadi zaman dulu itu sampai ahli-ahli mengira bahwa aktivitas kelenjar keringat ini dikendalikan oleh sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik gitu ya. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa berbagai bukti menunjukkan bahwa memang kelenjar keringat ini dikendalikan oleh sistem saraf simpatetik saja. Meskipun hormon atau neurotransmitter yang menginervasi sel di kelenjar keringat itu menggunakan hormon neurotransmitter asetilkolin gitu ya. Jadi ini hanya teknis yang mungkin nanti apabila teman-teman tertarik untuk mendalami lebih lanjut ini yang supaya tidak membingungkan sehingga saya jelaskan di sini. Oke. Nah, jadi keringat itu dikontrol oleh simpatetik tadi, sistem saraf simpatetik. Jadi, nah, apa saja yang juga mengontrol EDA? Jadi
aktivasi dari formasi retikuler. Formasi retikuler itu ketika Anda terbangun dari tidur ya, di pembahasan tidur dan jaga. Terus kemudian pergerakan kasar, ketika Anda bergerak, ini misalnya saya gerak itu juga nanti keringatnya akan naik juga tuh, ya kan? Jadi ketika saya akan bergerak, serta peningkatan aktivitas otot. Kalau misalnya lagi nge-gym gitu kan, itu juga keringat akan keluar. Tidak melulu karena eh, tidak melulu karena suhu ya. Lalu kemudian tentu saja aktivitas hipotalamik yang berkaitan dengan suhu, motivasi dan seks itu juga akan mengontrol keringat di kulit. Aktivasi amigdala juga akan mengontrol keringat di kulit, misalnya proses emosi atau pengenalan emosi atau pembelajaran berbasis emosi. Kemudian korteks motorik halus untuk ya antisipasi ketika kita akan bergerak itu biasanya keringat akan keluar duluan. Kemudian aktivitas di prefrontal cortex berkaitan dengan atensi dan orientasi. Jadi misalnya pengalihan perhatian dan lain sebagainya. Oke. Nah, secara teknis disebut sebagai fungsi pseudomotor ya. Fungsi pseudomotor adalah sistem saraf otonomik yang mengontrol secara spesifik mengontrol EDA ini, mengontrol aktivitas dari kelenjar keringat. Jadi pseudomotor function ini juga meregulasi jumlah dan distribusi dari keringat yang itu merupakan respons terhadap berbagai stimulus baik itu internal maupun eksternal. Ketika kita merasakan emosi yang kuat, misalnya takut, cemas, ya, itu sympathetic nervous system akan teraktivasi dan meningkatkan berbagai hal yang tadi sudah saya jelaskan, dan salah satunya juga adalah fungsi pseudomotor yaitu meningkatkan kelenjar keringat, aktivitas kelenjar keringat. Okay. Dan di berbagai orang itu fungsi pseudomotor ini kadang-kadang terlalu sensitif, yang ini menyebabkan keringat itu eksesif keluarnya. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang cemas sedikit langsung basah tangannya, gitu ya, karena keringatan. Itu karena fungsi pseudomotornya memang berbeda-beda. Oke. Okay. Nah, apa yang sebenarnya kita ukur dari EDA ini? Jadi yang kita sebut sebagai arousal atau gugahan ya. Jadi contohnya di sini adalah gugahan emosi. Ini adalah model emosi circumflex model. Jadi emosi itu dibagi menjadi dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah arousal ya, yang y axis ini gugahan. Dimensi kedua adalah valence atau valensi dari emosi. Jadi di model ini semua emosi itu dipetakan menjadi dua dimensi ini. Positif, gugahan tinggi, maka itu seperti orang yang lagi excited gitu ya. Positif, gugahannya rendah, itu ya ketika orang lagi tenang, gitu, kalem gitu ya. Negatif, gugahan tinggi itu ketika orang lagi cemas, nervous, dan sebagainya. Lalu kemudian negatif, gugahannya rendah itu ketika orang lagi sedih, gitu misalnya. Ya. Tapi kita untuk GSR ini kita tidak mengukur valensi ya, kita hanya mengukur arausalnya. Maksudnya adalah kita mengukur indeks dari arousal ini. Nah, arousal ini tidak hanya emosi tapi juga bisa cognitive arousal maupun respons dari stres. Oke. Jadi secara umum asumsi dasar di sini adalah ketika kita mengukur kadar keringat di kulit, itu kita gunakan kadar keringat di kulit itu sebagai manifestasi dari aktivitas simpatetik ya, aktivitas sistem saraf simpatetik ya. Nah, aktivitas saraf simpatetik pentingnya apa ya, tadi sudah saya jelaskan ya, itu bisa menjadi indeks dari berbagai gugahan gitu ya, gugahan baik itu gugahan emosi, gugahan maupun gugahan kognisi ya. Oke, jadi bagaimana cara kita bisa mengukur keringat di kulit ya. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit tentang listrik ya. Dan ini cukup penting karena listrik ini juga nanti akan muncul lagi di pembahasan tentang EEG ya. Anak psikologi belajar listrik ya memang gitu ya. Supaya Anda tahu sebenarnya cara kerja dari alat ini itu seperti apa gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan ya di listrik itu kan
colokannya ada dua ya. Kalau kalau European kan biasanya dua. Kalau Indonesia kan ikut Eropa. Jadi colokannya ada dua. Kenapa ini ada dua? Jadi listrik itu ibaratkan air, itu dia harus mengalir ya, dari satu poin ke poin yang lain. Ya. Misalnya yang di rumah pakai toren atau penampung air, lalu kemudian disambungkan dengan pipa, lalu kemudian ditampung di ember, gitu ya misalnya. Oke. Nah, perbedaan ketinggian antara penampung air dengan ember itu akan menjadi potensial energi, ya kan? Seberapa potensial derasnya air itu ditentukan dari perbedaan ketinggian antara satu titik dengan titik yang lainnya, ya. Nah, kalau di listrik ini yang kita sebut sebagai voltase. Ya, voltase itu adalah perbedaan potensial antara dua titik. Kalau misalnya listrik di Indonesia, voltasenya itu 220 volt ya, otomatis ada perbedaan sebanyak 220 antara yang kiri dengan yang kanan. Oke. Perbedaan apa? Kalau dalam listrik adalah pergerakan elektron ya. Elektron itu akan bergerak. Nah, tapi output air yang akan mengalir itu tidak hanya ditentukan oleh perbedaan ketinggian tadi, tapi juga resistensi. Ya, resistensi itu seberapa mudah airnya mengalir. Misalnya pipanya kecil ya. Kalau pipanya kecil, otomatis resistensinya juga tinggi, air semakin susah untuk mengalir gitu ya. Atau misalnya pipanya lumutan banyak ini, atau ada apa? Ada kotoran di pipanya, itu akan memperlambat aliran air ya. Meskipun ketinggian ketinggian dua titiknya sudah tinggi, tapi kalau misalnya pipanya itu tersumbat gitu, resistensinya tinggi, otomatis airnya juga mengalirnya sedikit ya. Nah, yang disebut sebagai aliran air itu adalah current-nya, aliran listrik ya. Sementara resistensi itu tadi seberapa susah sih air mengalir gitu ya. Oke. Sehingga eh, kita menghitung seberapa arus listriknya mengalir itu dengan beberapa informasi. Yang pertama adalah voltasenya berapa, yang kedua adalah resistensinya berapa. Oke, dengan di situ kita bisa menghitung kira-kira derasnya air itu bisa seberapa ya. Oke, atau listrik. Nah, bagaimana kita menggunakan properti ini untuk mengukur kadar keringat di kulit kita? Ya. Jadi keringat kita itu kan air ya, air, tapi juga mengandung elektrolit ya. Karena kalau keringat itu kan juga mengandung natrium atau garam, potasium, terus kemudian juga magnesium dan kalsium juga. Ya, jadi elektrolit cairan tubuh itu juga akan dikeluarkan lewat keringat. Dan itu menjadikan keringat kita itu penghantar listrik yang bagus. Ya. Jadi memiliki konduktor yang bagus, ya, menjadi konduktor yang bagus. Nah, tadi kita membahas tentang resistensi. Sebenarnya resistensi dan konduktans itu uh, berbalik ya, maksudnya semakin tinggi resisten, semakin rendah konduktans dan sebaliknya. Oke, jadi ini sebenarnya dua hal yang sama. Oke, nah yang grafik yang selama ini Anda lihat di pojok kanan bawah ini adalah konduktans. Oke. Oke, ketika jadi di sini, ketika misalnya di ini dilihat ya ada dua 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 titik elektroda di sini. Ketika tangan saya itu basah karena keringat, otomatis tangan saya itu akan semakin menjadi penghantar listrik yang bagus. Ya. Ketika tangan saya kering, itu maka tangan saya tidak menjadi penghantar listrik yang bagus. Ya, karena tadi listrik kalau mau lewat tangan saya lewatnya keringat. Ya. Oke, jadi ketika keringatnya tinggi, itu resistensinya akan semakin rendah. Ya, akan semakin lancar listrik itu lewat di permukaan kulit saya. Ya, ketika resistance rendah, otomatis konduktans itu juga akan naik ya. Jadi ini ketika grafiknya naik di bawah ini, grafiknya naik, otomatis resistensinya itu sedang rendah, otomatis keringatnya juga semakin naik. Ya. Jadi ketika Anda berkeringat itu sebenarnya listrik akan lebih mudah mengalir di tubuh Anda. Ya. Jadi objektif kita adalah untuk mengukur resistensi ya dan juga konduktans karena dengan mengukur resistance kita bisa dengan mudah mengukur konduktansnya dari kulit kita.
Caranya, jadi di sini ya, sudah saya perlihatkan di sini ada 2 titik pengukuran di jari saya ya. Sebenarnya ini alatnya di sini ya. Di gambar juga ada ini. Jadi alatnya ini ada 2 kabel ya. Kabel yang satu itu mengalirkan listrik ke tangan saya. Terus kemudian kabel yang satunya itu menerima listrik aliran dari tangan saya untuk diukur seberapa, gitu ya. Jadi listriknya itu mengalir di permukaan kulit saya, mengalir dari sini ke sini, misalnya, atau sini ke sini. Saya nggak tahu mana yang mengalirkan gitu ya, karena tidak terlalu penting juga. Oke. Jadi ketika keringat banyak di tangan saya, listriknya itu akan mudah sekali mengalir, ya. Otomatis konduktansinya tinggi. Ketika tangan saya kering, maka listrik juga akan lebih susah untuk lewat sini, konduktansinya rendah. Ya, itulah kenapa pengukuran GSR itu bentuknya seperti ini, pakai 2, gini ya. Oke, jadi ketika keringat ada di kulit, resistance rendah, konduktans tinggi, konduktans tinggi akan menjadikan aliran listrik semakin tinggi juga, yang akan terdeteksi di elektroda satunya dan kebalikannya juga. Oke. Unit of measurement-nya, jadi pengukuran di sini yang di grafik ini y-axisnya itu adalah microsiemens. Ya. Microsiemens. Itu adalah satuan dari konduktans. Oke. Nah, di mana kita mengukur? Jadi kalau di gambar ini misalnya, saya kan ini masangnya di paling bawah. Ini, paling bawah jari. Ya. Kalau di gambar yang tengah ini, dia masangnya di tengah. Itu nggak masalah. Yang penting adalah kita mengukur di area-area di mana kelenjar keringat itu banyak, ya. Jadi, tapi uh, sebenarnya kelenjar keringat di tubuh manusia itu ada banyak jenisnya. Yang dia itu sensitif terhadap emotional sweat atau keringat psikologis itu adalah kelenjar ekrin. Ya. Jadi kelenjar ekrin ini paling banyak berada di telapak tangan atau di uh, di jari ya, di kepala, terus kemudian di telapak kaki itu juga ekrinnya banyak. Ya. Jadi biasanya untuk pengukuran EDA atau GSR ini letak-letak pengukurannya di situ antara telapak tangan atau di telapak kaki. Biasanya kita memasangnya di tangan yang tidak dominan, gitu ya. Jadi misalnya saya dominan tangan kanan, maka saya pasangnya di tangan kiri. Oke. Tujuannya adalah biar ketika misalnya ada tugas-tugas yang memerlukan tangan itu saya masih bisa pakai tangan kanan. Ya. Oke. Nah ini bisa di proximal phalanx yang bagian yang sekarang ini saya pasang di proximal phalanx di buku-buku paling dekat ini, atau di medial phalanx di yang tengah, atau di ujung juga bisa distal phalanx. Kalau misalnya tidak bisa dicari juga bisa di sini ya. Oke. Oke. Nah, jadi ketika kita mau menggunakan EDA untuk eksperimen, itu kita harus jelas dulu konstruk yang mau diukur apa. Karena yang pertama gini, ketika kita ingin mengukur kecemasan, gitu ya. Nah, kelemahan dari EDA itu adalah kita tidak bisa membedakan ketika keringat ini naik, misalnya di pojok kanan ini naik, itu sebabnya karena cemas, atau karena emosi, atau karena berpikir keras, atau karena dia bergerak saja, ya. Misalnya ini saya gerak tuh naik kan. Atau juga misalnya ini kalau saya tarik nafas panjang, itu juga akan naik. Tuh, ya kan, naik, gitu. Nah, ini tidak melulu menunjukkan bahwa saya cemas, ya. Jadi kita perlu mendesain eksperimen atau pengukuran itu dengan sangat detail, gitu ya. Kemudian juga stimulusnya apa, ya. Eh, ini kalau saya gerak-gerakin itu grafiknya akan rusak ya. Dilihat itu di pojok ya, grafiknya rusak. Dan ini bukan data keringat ya, ini rusak ini. Ini namanya noise ya. Sehingga kalau misalnya tugas dari eksperimennya misalnya mengharuskan partisipan itu harus lari-lari, ya itu akan susah ya. Karena kalau lari-lari nanti datanya juga akan jelek. Kemudian protokolnya seperti apa tadi? Paling ideal itu adalah partisipan duduk dengan tenang,
gitu ya. Sehingga stimulusnya juga tidak bisa yang terlalu kompleks gitu ya. Misalnya stimulus sosial ya kalau bisa bagaimana caranya supaya konteksnya itu bisa dilakukan duduk gitu misalnya. Oke, terus kemudian prosedur data management dan ethical governance juga perlu diperhatikan. Terus kemudian sebisa mungkin protokolnya itu otomatis karena kita mengandalkan data sensor itu nanti datanya akan sangat banyak. Kalau misalnya protokol eksperimennya itu berbeda-beda itu nanti kita akan kesulitan dalam memanage datanya. Oke. Tapi ini nanti Anda akan belajar lebih lanjut seandainya Anda uh, tertarik untuk melakukan penelitian sesungguhnya dengan menggunakan EDA ini ya. Oke. Dan biasanya di eksperimen itu kita menjadikan sesi-sesi gitu ya. Jadi misalnya di bagian awal kita pasang dulu alatnya. Kemudian kita mengukur baseline. Jadi mengukur karena setiap orang itu kan apa? Setiap orang itu kadar kerikatnya beda-beda dan itu akan tercermin di sensor. Ada orang yang kadar kerikatnya sangat sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali sehingga sensornya itu juga tidak terlalu sensitif gitu ya. Ada juga yang keringatnya sangat banyak gitu. Jadi itu perlu kita ukur dulu baseline keringatnya itu seberapa. Biasanya 1 menit, 2 menit, 3 menit itu cukup. Kemudian eksperimen ya biasanya kita bagi per sesi. Ya, jadi sesi 1 stimulusnya apa, sesi 2 stimulusnya apa gitu. Kadang-kadang kita bikin trial and block. Jadi misalnya stimulusnya adalah soal matematika gitu ya. Soal matematika susah dan soal matematika mudah. Di sesi pertama soal matematika mudah dulu. Satu trial itu adalah satu soal ya. Satu soal, satu soal, satu soal, satu soal. Ya. Nanti satu sesi. Lalu kemudian nanti istirahat bentar. Jadi istirahat ini tujuannya apa? Supaya partisipan tidak terlalu capek. Lalu kemudian supaya memberikan waktu untuk keringatnya itu kembali ke baseline lagi. Gitu ya. Karena ini naiknya itu akan semakin akumulatif ya. Sehingga kita perlu mengembalikan ke baseline lagi. Gitu. Lalu kemudian juga untuk mengadjust lagi. Misalnya lama-kelamaan ini sensornya siapa tahu semakin lepas gitu atau terlalu tidak nyaman gitu itu bisa dilepas dulu untuk di istirahat dulu ya. Lalu kemudian dipasang lagi untuk blok selanjutnya atau sesi selanjutnya misalnya sekarang soalnya matematika yang susah gitu. Oke. Nah, setiap sesi ini kita ukur keringatnya seberapa. Oke. Nah, respons elektrodermal itu cenderungnya lambat. Jadi sekitar 1 sampai 2 detik gitu. Bahkan bisa 3 detik dari stimulus ya. Ya meskipun 1 detik 2 detik itu cepat ya, tapi dalam konteks eksperimen ini sebenarnya lumayan lambat ya. Karena dalam eksperimen itu kita pengen sebenarnya secepat mungkin mengukur ketika ada aktivitas. Ya. Jadi ini saya demonstrasikan, misalnya saya tarik nafas ya. Tuh. Jadi naiknya itu ada delaynya. Oke, dan bentuknya biasanya seperti ini. Naik terus kemudian nanti turun. Ya. Terus ketika ada sesuatu lagi, misalnya saya bergerak, naik, ya kan? Terus turun lagi. Oke. Tuh. Jadi ini adalah SCR atau Skin Conduction Response ya, respons terhadap stimulus. Oke. Contohnya di sini contoh eksperimen menggunakan GSR. Di sini adalah satu trial itu partisipan diminta untuk menghafalkan kata-kata, pasangan kata, tapi selama menghafalkan pasangan kata itu didahului oleh gambar, gitu ya. Lalu kemudian juga diberikan suara. Oke. Nah, ini nanti satu trial itu terus kemudian diulang berkali-kali. Ini dulu yang saya gunakan untuk skripsi gitu ya. Bukan karena bagus tapi karena untuk contoh saja ya. Ada banyak yang salah dari desain skripsi ini jadi jangan ditiru ya. Oke. Jadi di sini kita bisa mengukur aktivitas per trial ataupun per kondisi ya. Jadi contoh datanya seperti ini ya tadi
ada naik terus turun, naik turun, naik turun gitu ya. Contohnya ketika dimunculkan stimulus, 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 stimulus itu terus kemudian ada polanya. Ya. Nah, ini adalah contoh data dari skripsi saya selama 55 detik ya. Jadi satu blok ini, satu blok kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 itu adalah satu blok. Eh, itu 55 detik. Nah, di sini saya menggunakan sampling rate 103 Hz. Artinya adalah dalam satu detik itu kita mendapatkan 103 data. Ya, jadi memang banyak datanya. Nah, yang di grafik bawah ini sampling rate-nya 8 Hz. Jadi dalam satu detik itu ada 8 titik data. Ya. Semakin tinggi sampling rate, maka nanti grafiknya akan semakin halus gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ada kayak gerigi-gerigi, yaitu karena sampling rate-nya relatif rendah. Tapi untuk GSR atau EDA ini sampling rate 8 Hz itu sudah cukup. Oke. Bagaimana cara menganalisis datanya? Nah, untuk praktikum ini kita akan menggunakan analisis yang sangat simple. Jadi mean amplitude saja. Jadi kita akan menghitung rata. Jadi misalnya angka tadi baseline kita rata saja, ya pakai average, pakai Excel pun bisa. Kita rata saja berapa. Lalu kemudian di kondisi pertama, misalnya menonton video satu itu, kita ukur aktivitas keringatnya ketika menonton satu video, kita rata. Terus kemudian video yang lain juga kita rata. Itu sudah bisa ya. Jadi ini prosedur yang paling simple, mean amplitude. Itu yang nanti akan Anda kerjakan di praktikum ya. Nanti ada instruksinya juga. Itu sangat simple. Tujuannya karena untuk pembelajaran saja ya. Tapi sebenarnya apabila nanti Anda mau penelitian yang sebenarnya untuk menggunakan EDA ini, menggunakan metode mean amplitude ini sebenarnya secara teknis tidak direkomendasikan ya. Alasannya adalah ada banyak faktor yang menjadikan ini grafik naik turunnya itu tidak semerta-merta karena eksperimennya, tapi bisa karena berbagai hal ya. Yang pertama adalah karena noise ya. Jadi contohnya tadi ya, misalnya ini saya gerakin tangannya ya, bisa dilihat kan, itu datanya langsung rusak ya. Oke. Jadi ketika data seperti ini saya analisis, itu tentu saja itu akan rusak ya. Dan di sini contohnya adalah ketika data kita ditambah dengan noise, otomatis yang akan kita observasi adalah data plus noise. Dan biasanya noise itu akan sangat amplitudenya akan jauh lebih tinggi dibandingkan sinyalnya. Jadi misalnya ini, kalau misalnya saya tepuk tangan ya, itu kalau terlalu keras mohon maaf ya. Ini atau saya tekan-tekan, ketuk-ketuk. Nah, ini datanya itu noise ya. Kalau kita rata itu akan misleading karena itu bukan keringat tapi noise. Oke. Selain dari pergerakan tadi, noise juga bisa dari suhu lingkungan. Misalnya tadi saya ngerekam dingin terus sekarang semakin panas, otomatis keringatnya juga akan semakin naik ya. Nah, itu nanti akan terlihat seolah-olah keringatnya banyak gitu. Padahal bukan karena eksperimen tapi karena suhu. Ya. Waktu juga, misalnya pagi dan siang itu secara alamiah keringat kita juga akan semakin berubah, fluktuatif ya. Usia dan jenis kelamin, misalnya semakin tua seseorang, kadar keringatnya juga akan semakin sedikit ya. Terus kemudian lokasi sensor, kalau misalnya ini saya pindah dari dua sini ke atas atau di sini, itu juga nanti akan berubah juga datanya ya. Sehingga bisa mungkin dalam penelitian itu lokasinya itu konstan, tidak berubah-ubah. Kelembapan udara dan kulit itu juga berpengaruh. Makanya kalau misalnya mau pasang ini, sebisa mungkin tangannya bersih, nggak pakai lotion misalnya ya. Dan cukup dilap saja, nggak perlu pakai alkohol gitu ya, karena kalau nanti juga terlalu kering juga nanti alatnya tidak mendeteksi dengan optimal. Kontak dengan kontak elektroda maksudnya ini ya, kalau misalnya ini tak geser, dia akan rusak nanti ya. Ini ya kan, langsung rusak datanya. Oke, karena kontak dengan kulitnya itu bisa mungkin konstan ya. Jadi dalam kondisi eksperimen bisa mungkin partisipannya itu tangannya diam. Oke. Pernafasan tadi sudah saya demonstrasikan. Kalau misalnya saya tarik nafas panjang,
itu datanya akan naik ya. Dan itu di eksperimen akan menjadi variabel yang mengotori sinyal. Oke. Lalu mungkin tadi Anda sudah notice ya di data ini. Di sini Anda melihat seperti ada dua pola. Yang pertama adalah pola yang relatif lambat ya. Ini tuh apa dari pelan segini terus kemudian naik, kemudian lama-kelamaan agak turun. Tapi ada juga pola yang cepat, lebih cepat ya, relatif lebih cepat yang dia seolah-olah menunggangi gelombang lambat ini ya. Dan itu memang dua komponen yang berbeda ya. Jadi keringat kita ini sebenarnya terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah tonik, yang kedua adalah fasik. Ya. Tonik ini adalah fluktuasi yang natural. Misalnya tadi misalnya pagi dan siang itu toniknya juga akan berbeda. Ketika mengerjakan tugas eksperimen, toniknya itu juga akan fluktuatif naik turun ya. Sehingga ketika kita lakukan tadi simple mean amplitude saja, itu kita juga belum menghilangkan toniknya. Maksudnya perbedaan angkanya itu justru lebih banyak disebabkan karena toniknya ya, bukan karena stimulus dari eksperimen. Dan level tonik ini sebagian besar disebabkan karena proses internal tubuh saja, tidak karena proses dari eksperimen ya. Oke. Nah, tonik ini juga disebut sebagai skin conductance level atau SCL kalau di literatur. Kadang-kadang juga disebut sebagai tonik gitu ya. Nah, yang biasanya menarik untuk eksperimen itu adalah fasik ya, atau disebut sebagai SCR, Skin Conductance Response ya. SCR ini juga kita bagi-bagi juga ya. Ini saya geser dulu. Oke. Jadi ada SCR yang itu merupakan muncul karena stimulus eksperimen ya. Nah, itu kita sebut sebagai event related SCR ya. Di sini biasanya yang kita tertarik untuk analisis itu ini. Event related SCR. Ketika dikasih foto misalnya foto serem, foto menarik, foto apa? Foto yang horor gitu atau foto yang menyenangkan, itu kita akan lihat respons keringatnya terhadap foto itu. Oke. Tapi dalam kondisi eksperimen juga kadang-kadang ada fluktuasi yang tidak teridentifikasi. Misalnya lagi eksperimen nggak ada apa-apa kok tiba-tiba naik sendiri gitu ya. Naik sendiri. Itu juga bisa. Nah, itu karena proses internal. Misalnya tiba-tiba partisipannya lagi eksperimen tiba-tiba mikir apa? Tadi ketemu sama gebetan gitu terus kemudian langsung naik lagi. Nah, itu tidak bisa kita identifikasikan sehingga kita sebut sebagai non specific SCR ya. Karena kita tidak tahu. Nah, ini bisa muncul tanpa diduga-duga dalam eksperimen. Oke. Nah, oke. Ini adalah contoh data yang tadi sama dengan yang tadi saya tunjukkan data ini. Tapi kita pisah komponen tonik dengan fasiknya. Jadi yang tonik ini yang abu-abu, yang fasiknya ini yang biru-biru. Sehingga yang bawah ini adalah yang fasiknya saja. Oke. Bagaimana caranya kita memisahkan data tonik dengan data fasik? Ya ada berbagai cara ya. Agak rumit dan di luar pembahasan kita. Di sini saya hanya akan menjelaskan saja ya. Contohnya adalah menggunakan Python, jadi coding sedikit ya, coding sedikit. Nanti kita bisa memisahkan komponen fasik dengan tonik. Ya. Nah, kalau misalnya sudah dipisahkan, terus gimana? Ada banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Ada banyak. Kalau misalnya dengan data yang awal tadi kita paling cuman bisa menghitung rata atau maksimal minimal saja. Tapi kalau sudah kita pisahkan tonik dengan fasiknya itu kita bisa menganalisis lebih advance. Misalnya jumlah SCR-nya berapa atau toniknya rata berapa, fasiknya rata berapa, jumlah fasiknya berapa, puncakan dari fasiknya berapa dan sebagainya. Ya. Oke, contoh penelitian. Nah, ini salah satu penelitian yang sangat influensial ya. Ini penelitiannya Beccara dan Damasio. Kemarin kita sempat bahas ya di pembahasan tentang emosi. Di slide terakhir itu ada namanya Iowa Gambling Test. Ya, kalau masih ingat. Jadi ada 4 deck kartu
dua deck itu dia memberikan insentif lebih besar, tapi di long term itu akan memberikan penalti lebih besar juga, sehingga net gain-nya itu deck yang A sama B itu sebenarnya rugi, net gain yang C sama D itu sebenarnya menguntungkan. Oke, jadi disebut sebagai Iowa Gambling Task. Nah, ini dilakukan oleh Damasio untuk menguji hipotesis namanya somatic marker hypothesis. Jadi somatic marker hypothesis itu misalnya kayak kita itu mengalami emosi itu karena ada gejala fisiologis yang mendahulunya. Ya, jadi seolah-olah tubuh Anda itu mengatakan kepada Anda dulu tentang emosi apa yang perlu Anda rasakan. Ya, dan ini dibuktikan menggunakan SCR pada orang-orang normal maupun orang-orang yang mengalami gangguan di bukan mengalami kerusakan di prefrontal cortex. Di sini uh, jadi Iowa Gambling Test tadi ya, Gambling Task, ada deck bagus dan ada deck jelek. Partisipan tidak tahu aturan dari deck bagus dan deck jelek tadi. Dia hanya mengambil secara awalnya random mungkin atau ini. Tapi terus kemudian ketika mengalami penalti, tiba-tiba uangnya dikurangi, itu mereka akan mengalami emosi gitu kan. Terus kemudian ketika dilanjutkan, lama-kelamaan orang normal itu mereka akan semacam memiliki firasat gitu ya. Bahkan sebelum mereka mengetahui aturan dari tugas Iowa Gambling Task tadi, itu mereka sudah punya firasat. Tubuh mereka itu sudah memberikan warning dahulu ketika mereka mau ngambil kartu dari deck yang jelek, deck A sama B tadi. Ya. Meskipun mereka belum tahu bahwa deck A sama B itu deck jelek, tubuh mereka itu sudah bereaksi duluan. Ya, jadi yang di ini pre-hunch ini. Oke, jadi eh, keringatnya itu lebih tinggi ketika mau ngambil dari deck jelek dibandingkan deck bagus. Padahal mereka belum tahu aturannya, ya, aturan dari tugas tersebut. Oke, lalu kemudian pola ini juga muncul uh, terus-menerus, bahkan ketika tentu saja ketika sudah punya ini partisipan sudah punya dugaan, kayaknya nih A sama B ini kayaknya decknya jelek deh ini karena uh, perasaanku nggak enak gitu ya ngambil dari deck ini ya. Dan ini juga polanya semakin jelas perbedaan antara deck bagus dengan deck jelek ketika sudah mulai tahu oh ternyata AB ini decknya jelek, CD ini decknya bagus, lebih menguntungkan jangka panjang. Oke. Jadi ketika orang normal mau mengambil kartu dari A atau B, itu keringatnya akan naik duluan, lebih tinggi gitu ya, dibandingkan ketika mau ngambil C atau D. Nah, itu pada orang normal. Oke. Nah, eh, Damasio itu melakukan penelitian pada orang yang mengalami kerusakan di bagian prefrontal, medial prefrontal cortex. Dan ini bisa dilihat pola SCR-nya seperti apa. Ya, sangat berbeda dibandingkan pola SCR pada orang normal. Jadi mereka memiliki gangguan dalam tadi firasat tadi, quote unquote ya, quote unquote firasat. Mereka sudah tidak memiliki firasat, tubuh mereka itu tidak kehilangan fungsi dalam memperingatkan kognisi mereka bahwa ini sepertinya pilihan yang buruk. Ya. Dan secara respons mereka juga lebih sering mengambil kartu dari deck yang bagus. Ya. Ini salah satu penelitian yang sangat influensial. Apabila Anda tertarik, silakan dibaca. Ya. Ini juga menggunakan SCR. Kemudian yang tengah ini cukup menarik dan mungkin akan relevan di zaman sekarang ya. Jadi di sini adalah partisipan itu diminta untuk melakukan tugas secara kolaboratif ya. Tapi ada dua kondisi. Yang pertama adalah kolaborasi dengan manusia. Yang kedua adalah kolaborasi dengan komputer. Ya. Oke. Nah, sistem kolaborasinya adalah mereka mengerjakan tugas bersama-sama. Lalu kemudian ketika tugas itu selesai, mereka akan ditawarkan reward. Ya. Misalnya, reward dari tugas ini adalah 100.000. Okay. Tapi partisipan itu tidak mendapatkan reward itu dibagi dua gitu ya. Partisipan itu akan menentukan pilihan. Pilihannya apa? Jadi partnernya, jadi misalnya saya ada partisipan, terus kemudian saya punya partnernya. Kita mengerjakan tugas, rewardnya 100.000.
Oke, terus kemudian uang itu akan diberikan kepada partner saya. Partner saya kemudian akan menawarkan kepada saya, gimana? Mau 50-50 apa gimana? Ya. Kalau kalau saya setuju, oke 50-50, maka saya akan mendapatkan kita berdua akan mendapatkan rewardnya. Kalau misalnya saya nggak setuju, misalnya lo nggak mau 50-50, saya tadi kerjanya lebih banyak kok gitu, kok 50-50, nah itu nanti apa kita berdua tidak akan mendapatkan uh, rewardnya. Ya. Jadi partisipan itu dalam konteks dengan reward itu dia hanya accept atau reject ya. Sementara partisipannya akan menentukan proporsi dapatnya berapa ya. Jadi di sini eksperimen itu bisa dimanipulasi dengan cara ketika eh, ketika penawarannya itu make sense sama tidak make sense ya. Misalnya 50-50 kan make sense ya karena kita berdua. Tapi kalau misalnya partnernya bilang saya 80, kamu 20 ya gitu. Nah, itu kan juga akan apa ya? Akan menimbulkan rasa nggak enak ya, gitu ya. Rasa nggak enak. Oke. Jadi eh, ketika dengan partner manusia, manusia menawarkan apa? Menawarkan split rewardnya itu dan di accept itu kadar keringatnya yang muncul sedikit ya. Tapi ketika di reject itu kadar keringatnya tinggi. Ya jelas lah ya kalau misalnya diberikan penawaran yang unfair kita akan reject ya kan dan proses ketika kita reject itu akan ada proses emosional yang mengikuti itu ya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika partnernya itu adalah komputer ya. Jadi ketika tadi kalau misalnya saya dengan manusia yang lain, ketika saya dengan komputer, saya kolaborasi dengan komputer, AI misalnya ya. Terus kemudian ketika tugasnya berhasil, AI-nya menentukan saya dapat berapa persen. Oke. Ternyata ketika partnernya itu komputer, mau tawarannya itu apa fair atau tidak fair, mau tawarannya itu di reject atau diterima, itu keringatnya sama-sama tingginya ya relatif tinggi lah ya. Dan ini cukup menarik ya bahwa ternyata interaksi antara antar manusia dan interaksi manusia dengan komputer meskipun konteksnya sama itu perasaan emosional juga berbeda. Oke, ini juga menarik. Nah, yang ketiga ini adalah implementasi untuk perilaku konsumen. Jadi misalnya Anda tertarik dengan dunia marketing, psikologi, ekonomi dan sebagainya, pengiklanan dan sebagainya, ini juga sering dipakai ya. Contohnya di sini adalah eh, partisipan diminta untuk suruh nonton video iklan. Ada 2 video ya. Nah, eh, terlepas dari brandnya apa saja ya, misalnya Wardah sama Skintific gitu ya. Eh, terlepas dari brandnya Wardah atau Skintific, partisipan itu menunjukkan keringatnya itu lebih tinggi untuk produk yang dia prefer ya. Jadi misalnya si A prefer Wardah dibandingkan Skintific, maka ketika nonton video Wardah keringatnya itu lebih tinggi dibandingkan ketika nonton video Skintific. Dan juga sebaliknya, partisipan B yang lebih memilih Skintific keringatnya akan lebih tinggi. Oke. Dan itu yang menarik adalah setelah 1 tahun mereka di retest lagi dengan prosedur yang sama, itu hasilnya juga sama. Kadar keringat untuk produk yang untuk iklan produk yang mereka pilih itu lebih tinggi dibandingkan yang rendah ya. Jadi ini juga menjadi salah satu ladang basah ya sekarang untuk konsultan-konsultan marketing itu mereka sudah mulai menggunakan biomarker. Jadi contohnya ini kadar keringat pemrosesan emosional terhadap iklan. Oke. Nah, contoh alatnya di sini yang kita pakai di lab ini adalah namanya Simmer ya. Kita punya 10 unit di lab, nanti bisa kita pakai. Uh, dulu sebelum kita punya alat ini di lab, itu kita pinjam punya Bu Kusroh. Jadi Bu Kusroh dulu beliau beli uh, dengan dana pribadi itu 1 unit alat yang kemudian kita pakai untuk beberapa penelitian. Lalu kemudian kita pinjam juga untuk praktikum. Nah sekarang karena lab sekarang sudah punya, jadi kita tidak pinjam lagi ke Bukus, kita pakai yang punya lab. Oke. Lalu ini yang di tengah ini juga ada Biopak, ini mahal, relatif mahal ya.
Terus yang di bawah ini menarik karena bentuknya seperti smartwatch ya. Kalau bentuknya smartwatch, elektrodanya di mana? Nah, coba dilihat nih. Kira-kira ngukurnya gimana? Tadi katanya ngukurnya harus 2 titik ya, 2 titik, dua titik jari. Kalau misalnya bentuknya smartwatch kayak gini, kira-kira ngukurnya gimana? Bisa dilihat di gambar. Oke. Nah, silakan apabila Anda tertarik, misalnya pengen, wah kok asik ya, nanti skripsinya pengen pakai ini gitu. Ya, Anda sangat welcome. Eh, Dipelajari dulu alatnya seperti apa dari praktikum ini. Jadi praktikum ini sifatnya nanti hanya pengenalan saja, oke. Supaya Anda juga tidak apa ya, tidak khawatir misalnya nanti skripsi pakai ini nanti ada yang membimbing apa tidak, nanti di lab pasti ada yang membimbing. Jadi Anda juga bisa belajar mulai dari sekarang karena yang saya sampaikan di sini masih permukaan gitu ya. Jadi bisa dipelajari hal-hal lainnya terkait. Begitu untuk materi teori ini, lalu akan dilanjutkan dengan praktikum di lab.